Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam doa multiplikasi malam hari ini. Kita bersyukur, kita diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera di tengah pandemi corona yang sedang melanda bangsa Indonesia. Firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri judul Tekun Berdoa. Tujuan pembahasan, supaya kita semakin tekun berdoa dan berwaspada, serta bersyukur kepada Tuhan. Mari kita membuka di dalam Kolose 4, ayat 1-6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal keempat, pasal 4, ayat 1-6 ini adalah surat Paulus pada saat Paulus dipenjara kepada jemaat di Kolose. Sungguh luar biasa, Rasul Paulus tetap mengingat jemaat di Kolose, sekalipun dalam kondisi yang sangat tidak nyaman berada di dalam penjara. Apakah hari-hari ini banyak yang Bapak Ibu rasakan berubah? Saat ini kita lebih banyak di rumah. Para orang tua mungkin lebih sering bekerja di rumah. Anak-anak juga bersekolah di rumah. Ada banyak sekali waktu yang kita habiskan di dalam rumah. Bahkan, beribadah pun juga dilakukan di rumah. Saya secara pribadi tidak pernah membayangkan sebelumnya hal ini akan terjadi. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Kalau dulu, banyak mungkin ada kesaksian gereja-gereja rumah karena tidak diizinkan beribadah di gereja. Rupanya itu terjadi juga pada kita. Hanya ini penyebabnya karena virus yang melanda bangsa kita. Itu perbedaannya. Tetapi kondisi tidak bisa beribadah di gereja adalah kondisi yang sama yang kita alami juga saat ini. Mungkin banyak terjadi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Mau sharing satu dengan yang lain dengan anggota Komsel harus menggunakan teknologi saat ini. Canda tawa lewat teknologi. Banyak kesulitan yang menjadi batasan-batasan
pada masa saat ini. Berdoa itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita justru malah merasakan ketakutan yang berlebihan, dan jangan sampai juga kehilangan iman. Maka dari itu firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk kita tekun berdoa. Seperti ayat yang tadi kita baca. Di ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengapa berdoa itu penting? Kita perlu tahu dulu apa itu berdoa. Apa sih berdoa itu? Berdoa itu adalah menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Berdoa juga sering disebut sebagai nafas orang Kristen. Ini merupakan kebutuhan. Berdoa bukan sebuah kewajiban, tetapi berdoa adalah kebutuhan. Berdoa sama halnya dengan nafas. Ketika kita tidak bernafas, bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, sesak nafas. Wah, pasti sangat tidak nyaman, apalagi sampai tidak bernafas. Rohani kita pun dikatakan ya mati rohani. Nah, belajar dari Rasul Paulus bahwa ketika ia dalam penjara, ia tetap melayani Bapak Ibu. Luar biasa ya. Di dalam penjara saja, Rasul Paulus ini tetap melayani. Ia memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose supaya bertekun di dalam doa-doa mereka. Dikatakan juga berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ada di ayat 2 ya. Bahkan Paulus mengatakan, berdoa jugalah untuk kami. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ia membutuhkan dukungan doa. Rasul Paulus tahu bahwa berdoa itu sangat penting. Supaya apa? Paulus tidak meminta supaya dia dibebaskan dari penjara dan dapat melakukan ini dan itu untuk keinginannya sendiri, tidak Bapak Ibu. Melainkan di ayat tersebut dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bahkan di dalam kesulitan pun ada perasaan tidak nyaman di sana tentunya Bapak Ibu, karena tidak bisa keluar dari zona yang membuat Paulus terkungkung di situ. Apa yang dia inginkan di sana? Dia tetap menginginkan dia dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Doa-doa yang dia harapkan adalah doa supaya Allah membuka pintu untuk Paulus dapat memberitakan firman. Luar biasa sekali keinginan Paulus. Paulus secara terbuka meminta dukungan doa. Paulus tahu ini adalah hal yang sangat penting, yang mendasar, yang sangat ia butuhkan. Dukungan apa? Dukungan doa. Doa ini merupakan satu kekuatan Paulus. Untuk apa? Untuk Paulus dapat melayani Tuhan. Paulus meminta supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan firman. Untuk apa? Untuk semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita semua. Sudahkah kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kita? Para PKS, Bapak Ibu Gembala, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara, teman kita, juga perlu kita doakan. Paulus yang kuat secara rohani
seorang rasul saja membutuhkan dukungan doa. Mari kita mengingat para pemimpin-pemimpin kita untuk mereka dapat kita doakan. Belajar dari Paulus di tengah situasi yang sulit di dalam melayani dan terkekang, tidak menyurutkan kerinduannya untuk terus melayani. Apa itu tekun berdoa? Kata tekun sendiri itu berarti meneruskan dengan tabah, memiliki semangat yang kuat. Sehingga tekun berdoa artinya adalah semangat yang kuat untuk berdoa dan dilakukan terus-menerus. Waktu itu berharga, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita gunakan dengan sia-sia atau justru tidak digunakan untuk apa-apa. Pertanyaan saya sekarang, apakah waktu yang Bapak Ibu gunakan itu adalah waktu-waktu yang digunakan dengan produktif untuk bekerja hari-hari ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, iya, aku sangat produktif. Tetapi mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang merasa, aku sangat tidak produktif karena harus bekerja di rumah misalnya. Ya, mungkin masing-masing keadaan kita berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu yang menjawab, iya, aku sangat produktif, artinya Bapak Ibu bekerja keras ya dalam usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu orang-orang yang total dalam bekerja. Itu luar biasa. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah waktu yang seharusnya Bapak Ibu gunakan untuk berdoa, sungguh-sungguh Bapak Ibu gunakan dengan baik waktu-waktu ini? Ataukah waktu itu berlalu saja dengan sia-sia? Jika belum, mulailah sekarang Bapak Ibu. Di ayat yang kelima, dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan mengingatkan kita, perbanyaklah waktu berdoa. Gunakan waktu-waktu untuk merenungkan firman. Dan berdoa secara khusus untuk pemberitaan firman Tuhan, khususnya di gereja kita. Baik di gereja kita, Bapak Ibu juga bisa berdoa untuk gereja-gereja yang lain, maupun untuk seluruh Indonesia. Firman Tuhan tetap dapat diberitakan dan disampaikan kepada orang-orang percaya, itu harapan kita. Juga untuk orang-orang yang belum percaya. Maukah Bapak Ibu berdoa untuk ini? Kita doakan supaya firman itu terus-menerus dapat diberitakan. Termasuk melalui kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Seringkali, saya beberapa kali mendapati juga di media sosial ada banyak kata-kata yang dituliskan yang itu tidak menjadi berkat. Atau saya bisa ganti dengan kata sia-sia. Bahkan tak jarang kita dapati kata-kata yang menebarkan ketakutan tentang virus corona. Orang semakin takut, semakin merasa ngeri, dan dari status-status itu tidak menjadi berkat. Nah, bagi kita, Bapak Ibu orang-orangnya yang percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar berkata-kata dengan baik, berkata yang positif, dan menjadi berkat. Bukan justru menjadi beban, melainkan
memberikan kelegaan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tebarlah kegembiraan, sukacita, dan kuatkan orang-orang dengan firman Tuhan, bukan justru menambah kekhawatiran dan kegelisahan." Waspada harus, tetapi kata-kata iman juga kita sampaikan sehingga menimbulkan pengharapan bagi orang-orang yang mendengarnya. Firman Tuhan pada malam hari ini berpesan kepada kita. Mari kita terus tekun di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, khususnya tentang bagaimana firman itu dapat diberitakan. Tetap waspada Bapak Ibu, kita turut dengan firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Dan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur, itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah situasi sulit ini. Amin. Semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.